Kadang yang membuat rezeki terasa jauh bukan karena ia enggan datang, melainkan karena hati terlalu riuh untuk mendengar langkahnya yang lembut. Ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika dunia terasa berjalan seperti biasa, namun batin seakan berhenti di satu titik yang sunyi. Tubuh tetap bergerak, kewajiban tetap dipenuhi, senyum tetap terpasang, tetapi di kedalaman yang jarang disentuh, ada ruang hening yang terasa berbeda dari biasanya. Seperti sebuah lorong panjang yang belum pernah dimasuki, namun entah mengapa kini terasa memanggil dengan pelan. Bukan panggilan yang memaksa, melainkan bisikan halus yang hanya bisa didengar ketika seseorang benar-benar berhenti sejenak dari kebisingan luar. Mungkin engkau mengenali perasaan itu. Perasaan ketika keramaian tidak lagi menghibur, ketika percakapan terdengar samar, dan ketika pencapaian yang dulu terasa berarti kini hanya meninggalkan gema kosong. Bukan karena hidup kehilangan warna, tetapi karena ada lapisan lain yang mulai terkuak, lapisan yang tidak bisa dijangkau oleh logika, tidak bisa dipuaskan oleh penjelasan, dan tidak bisa diisi oleh kesibukan. Di sanalah jiwa mulai mengetuk dari dalam, meminta perhatian yang selama ini tertunda. Dalam sunyi itu, sering kali muncul pertanyaan yang tidak diucapkan. Mengapa segala usaha terasa berat meski niat sudah lurus? Mengapa pintu-pintu seolah tertutup rapat meski langkah telah diayunkan berulang kali? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak menuntut jawaban cepat. Ia hadir seperti kabut tipis di pagi hari, tidak menghalangi pandangan sepenuhnya, tetapi cukup untuk membuat langkah melambat. Dan justru di saat melambat itulah, sesuatu yang lain mulai terasa. Ada kelelahan yang bukan berasal dari tubuh, melainkan dari batin yang terlalu lama menahan. Menahan harapan, menahan kecewa, menahan doa yang belum menemukan jalannya. Kelelahan itu tidak berteriak, tidak menuntut, hanya diam dan menunggu untuk disadari. Ketika seseorang berani berhenti sejenak dan benar-benar hadir di dalam dirinya sendiri, kelelahan itu mulai berbicara tanpa kata. Ia mengajak untuk duduk, menarik napas lebih dalam, dan mendengarkan apa yang selama ini tertutup oleh suara dunia. Dalam keheningan itu, mungkin engkau mulai menyadari bahwa rezeki bukan sekadar tentang datangnya sesuatu dari luar. Ia adalah aliran halus yang meresap dari dalam, bergerak seiring dengan kejernihan hati. Ketika hati dipenuhi kegelisahan yang tak tersentuh, aliran itu menjadi tersendat. Bukan karena alirannya berhenti, tetapi karena salurannya menyempit. Seperti sungai yang tertutup ranting-ranting kecil, bukan batu besar, melainkan hal-hal sepele yang dibiarkan menumpuk tanpa disadari. Ada luka-luka lama yang mungkin belum sepenuhnya dilepaskan. Bukan luka yang tampak, melainkan bekas-bekas halus dari kata-kata yang pernah melukai, harapan yang pernah runtuh, dan kepercayaan yang sempat goyah. Luka-luka itu tidak selalu terasa sakit, namun ia menyisakan ketegangan halus di dalam dada. Ketegangan yang membuat napas menjadi pendek, doa terasa berat, dan rasa syukur menjadi samar. Tanpa disadari, ketegangan itulah yang mengaburkan kejernihan batin. Namun jiwa memiliki caranya sendiri untuk mengingatkan. Ia tidak datang dengan teguran keras, melainkan dengan rasa rindu yang aneh. Rindu pada ketenangan yang sulit dijelaskan, rindu pada kelegaan yang tidak bergantung pada keadaan. Rindu itu muncul di sela-sela kesibukan, di antara detik-detik sunyi sebelum tidur, atau saat fajar belum sepenuhnya menyapa. Ia hadir seperti cahaya redup di kejauhan, tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menunjukkan arah. Ketika seseorang mulai peka pada rindu itu, langkahnya perlahan berubah. Bukan langkah fisik, melainkan langkah batin. Ada kecenderungan untuk lebih berhati-hati dalam menyimpan perasaan, lebih lembut dalam menilai diri sendiri, dan lebih lapang dalam memandang hidup. Dalam kelembutan itulah, ruang-ruang yang sebelumnya tertutup mulai mengendur. Bukan terbuka dengan suara gemuruh, melainkan dengan geseran halus yang hampir tak terdengar. Rezeki memiliki sifat yang serupa dengan ketenangan. Ia tidak menyukai kejaran yang tergesa, tidak tumbuh dalam hati yang penuh tuntutan. Ia lebih senang mendekat pada jiwa yang bersedia menerima, yang mampu diam tanpa merasa hampa, dan yang percaya tanpa perlu membuktikan. Dalam kepercayaan yang tenang itu, ada keikhlasan yang tidak diucapkan. Keikhlasan yang tidak menunggu hasil, tetapi menikmati proses bernapas bersama hidup apa adanya. Mungkin selama ini, tanpa disadari, ada jarak yang terbentuk antara harapan dan kepercayaan. Harapan terus dipupuk, tetapi kepercayaan perlahan tergerus oleh kecewa yang tidak diolah. Kecewa itu tidak salah,
ia hanya meminta ditemani. Ketika ia diabaikan, ia berubah menjadi dinding tipis yang menghalangi aliran. Dinding itu tidak terlihat, tetapi cukup kuat untuk membuat langkah terasa berat. Menyadarinya adalah awal dari pelunakan. Dalam keheningan yang jujur, seseorang bisa merasakan bahwa ada undangan lembut untuk kembali pulang ke dalam. Pulang ke ruang batin yang tidak menuntut, tidak menghakimi, dan tidak membandingkan. Ruang di mana segala sesuatu boleh hadir apa adanya. Di sana, rasa kurang tidak perlu disembunyikan, rasa takut tidak perlu ditolak, dan rasa berharap tidak perlu dibesar-besarkan. Semuanya diletakkan dengan lembut, seperti meletakkan beban di lantai setelah perjalanan panjang. Ketika beban itu diletakkan, napas menjadi lebih lega. Ada ruang kosong yang tercipta, bukan kekosongan yang menakutkan, melainkan ruang lapang yang siap diisi oleh cahaya yang tenang. Cahaya ini tidak datang dari luar, tetapi muncul dari kejernihan yang baru disadari. Ia menyentuh bagian-bagian terdalam yang selama ini tertutup oleh kebisingan pikiran. Di sentuhan itulah, rasa cukup mulai tumbuh, bahkan sebelum apapun berubah secara lahiriah. Rasa cukup ini bukan berarti berhenti berharap, melainkan berhenti memaksa. Ia seperti tangan yang terbuka, bukan mengepal. Dalam keterbukaan itu, ada kepercayaan halus bahwa apa yang dibutuhkan akan menemukan jalannya sendiri. Kepercayaan ini tidak lahir dari keyakinan buta, melainkan dari pengalaman batin yang perlahan matang. Pengalaman ketika seseorang menyadari bahwa hidup sering memberi tepat saat hati siap menerima. Di titik ini, waktu terasa berbeda. Tidak lagi dikejar, tidak lagi ditarik. Ia mengalir bersama kesadaran yang lebih jernih. Dalam aliran ini, setiap detik terasa memiliki makna yang halus. Bahkan diam pun terasa penuh. Diam tidak lagi menjadi jeda yang canggung, tetapi ruang suci di mana jiwa dapat beristirahat. Dan dari istirahat itulah, kekuatan baru muncul tanpa disadari. Kekuatan ini tidak keras, tidak mencolok, dan tidak menuntut pengakuan. Ia hadir sebagai keteguhan lembut. Keteguhan untuk tetap tenang ketika keadaan belum berubah, untuk tetap bersyukur ketika hasil belum tampak, dan untuk tetap percaya ketika jalan terasa panjang. Keteguhan seperti ini adalah magnet halus yang menarik hal-hal baik mendekat tanpa paksaan. Seiring waktu, seseorang mungkin mulai merasakan bahwa ada lapisan-lapisan kecil dalam keseharian yang dulu terlewatkan. Senyum yang lebih tulus, doa yang lebih hening, niat yang lebih jernih. Hal-hal kecil ini tidak tampak besar, tetapi ia bekerja seperti tetes embun yang konsisten, membasahi tanah batin yang sempat kering. Tanah itu perlahan menjadi subur kembali, siap menumbuhkan apapun yang dititipkan kepadanya. Dalam kesadaran seperti ini, rezeki tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang jauh dan sulit. Ia terasa lebih dekat, lebih akrab, seperti sahabat lama, yang akhirnya dikenali kembali. Bukan karena bentuknya berubah, melainkan karena cara memandangnya yang berbeda. Ketika hati menjadi lebih lapang, apa yang datang terasa cukup. Dan ketika rasa cukup hadir, apa yang bertambah terasa sebagai anugerah, bukan beban. Ada keindahan yang sunyi dalam proses ini. Keindahan yang tidak memerlukan sorotan, tidak membutuhkan pengakuan. Ia hidup dalam batin yang mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Dalam kedamaian itu, seseorang mungkin menyadari bahwa selama ini pintu tidak benar-benar tertutup. Ia hanya tertutup oleh lapisan-lapisan halus yang kini mulai terangkat satu persatu. Setiap lapisan yang terangkat membawa kelegaan kecil. Kelegaan yang mengajarkan bahwa perubahan sejati seringkali dimulai dari dalam, tanpa suara, tanpa tanda yang mencolok. Ia dimulai dari kesediaan untuk berhenti sejenak, mendengarkan, dan merasakan. Dari sanalah, langkah-langkah selanjutnya menemukan pijakannya sendiri. Kini, ketika suasana batin mulai tenang dan ruang di dalam terasa lebih lapang, ada undangan lembut untuk melangkah sedikit lebih dalam. Bukan untuk mencari sesuatu yang baru, melainkan untuk menyentuh kembali hal-hal halus yang mungkin pernah terabaikan. Seperti membuka tirai tipis satu persatu, membiarkan cahaya masuk dengan caranya sendiri, dan membiarkan jiwa berjalan mengikuti getaran yang terasa paling jujur. 1. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak berubah bukan karena takdir menolak, melainkan karena batin belum sepenuhnya memberi ruang. Pada titik terdalam ini, segala sesuatu bermula dari arah yang jarang disadari, yaitu kejujuran hati terhadap dirinya sendiri. Bukan kejujuran yang diucapkan, melainkan yang dirasakan dalam diam.
Ketika seseorang berani menatap ke dalam tanpa topeng, tanpa alasan, tanpa pembelaan, ia akan menemukan bahwa banyak kegelisahan muncul bukan dari kekurangan, tetapi dari keinginan untuk terlihat cukup di hadapan dunia. Keinginan ini pelan-pelan mengeraskan hati, membuatnya sibuk menjaga citra, lupa merawat rasa. Dalam kondisi seperti itu, doa tetap terucap, usaha tetap berjalan, tetapi ada lapisan tipis yang membuat semuanya terasa berat dan jauh. Kejujuran batin adalah momen ketika seseorang berhenti berdialog dengan dunia dan mulai berdialog dengan dirinya sendiri. Di sana, ia mengakui lelahnya tanpa menyalahkan keadaan, mengakui takutnya tanpa mencari pembenaran, dan mengakui harapannya tanpa memaksa waktu. Pengakuan seperti ini bukan kelemahan, justru di sanalah kekuatan halus mulai tumbuh. Hati yang jujur menjadi lebih lentur, tidak kaku dalam menuntut hasil, tidak sempit dalam memaknai proses. Kelenturan inilah yang sering menjadi awal terbukanya aliran yang selama ini terasa tersendat. Dalam kejujuran itu, seseorang menyadari bahwa rezeki tidak selalu terhalang oleh kurangnya usaha, tetapi oleh batin yang terlalu penuh. Penuh oleh keluhan yang tak selesai, penuh oleh perbandingan yang diam-diam melukai, penuh oleh ekspektasi yang tidak diberi ruang untuk bernapas. Ketika batin dipenuhi hal-hal tersebut, ia seperti bejana yang tidak lagi mampu menampung apapun. Maka yang dibutuhkan bukan menambah, melainkan mengosongkan. Mengosongkan dengan kesadaran, bukan dengan paksaan. Mengosongkan dengan penerimaan, bukan dengan penolakan. Saat hati mulai jujur dan lapang, ada perubahan halus yang terasa. Napas menjadi lebih dalam, langkah terasa lebih ringan, dan doa tidak lagi seperti permintaan yang terdesak, melainkan bisikan yang penuh percaya. Di titik ini, rezeki tidak lagi dikejar, tetapi diizinkan untuk mendekat. Dan seringkali, kedekatan itu datang dalam bentuk ketenangan terlebih dahulu, sebelum wujud lainnya menyusul dengan caranya sendiri. 2. Ada beban yang tidak terlihat namun terasa berat, beban yang dibawa tanpa disadari dari hari ke hari. Beban ini bukan berupa tanggung jawab atau kewajiban, melainkan sisa-sisa rasa yang tidak pernah benar-benar dilepaskan. Penyesalan yang dipendam, kekecewaan yang disimpan rapi, dan kemarahan yang disenyapkan demi terlihat kuat. Semua itu mengendap pelan-pelan, membentuk simpul halus di dalam batin. Simpul inilah yang sering membuat aliran hidup terasa terhambat, termasuk dalam hal rezeki. Melepaskan bukan berarti melupakan, apalagi membenarkan luka. Melepaskan adalah mengizinkan diri untuk berhenti menggenggam rasa sakit yang sudah selesai fungsinya. Setiap pengalaman, seberat apapun, datang membawa pesan. Ketika pesannya sudah diterima, tidak ada lagi alasan untuk terus menahan bungkusnya. Namun seringkali, manusia merasa aman dengan penderitaannya sendiri, karena penderitaan itu sudah dikenal. Yang tidak dikenal justru ketenangan, dan itulah yang diam-diam ditakuti. Ketika seseorang mulai berani melepas, ada rasa kehilangan yang mungkin muncul. Kehilangan identitas lama yang terbentuk dari luka, kehilangan kebiasaan mengeluh yang terasa akrab, kehilangan peran sebagai korban yang tanpa sadar memberi alasan untuk berhenti berharap. Kehilangan ini terasa sunyi, tetapi justru di sanalah ruang baru tercipta. Ruang yang sebelumnya ditempati oleh luka kini menjadi lapang, siap diisi oleh kelegaan yang sederhana. Dalam kelapangan itu, batin menjadi lebih ringan. Ia tidak lagi sibuk mengulang masa lalu, tidak lagi menarik masa depan dengan kecemasan. Ia hadir di saat ini, sepenuhnya. Kehadiran inilah yang mengubah getaran hidup secara halus. Tanpa disadari, cara memandang dunia berubah, cara merespons keadaan melunak, dan cara menerima pemberian menjadi lebih terbuka. Rezeki, yang peka terhadap kesiapan batin, merespons perubahan ini dengan caranya sendiri. Seringkali, setelah pelepasan yang tulus, seseorang tidak langsung melihat perubahan besar. Namun ia merasakan sesuatu yang lebih mendasar, yaitu damai yang tidak bergantung pada kondisi. Damai ini menjadi fondasi yang kokoh. Dari fondasi inilah, aliran kehidupan mulai bergerak lebih bebas, membawa hal-hal yang sebelumnya terasa sulit dijangkau. 3. Di balik setiap usaha, ada niat yang menjadi napasnya. Niat bukan sekadar keinginan untuk mendapatkan, melainkan arah batin yang menentukan kualitas perjalanan. Ketika niat tercampur oleh rasa takut kekurangan, iri pada keberhasilan orang lain, atau dorongan untuk membuktikan diri, ia menjadi berat. Usaha tetap dilakukan, tetapi terasa melelahkan, seperti berjalan melawan arus.
Sebaliknya, ketika niat diluruskan dengan kesadaran yang tenang, usaha menjadi lebih mengalir, meski tantangan tetap ada. Meluruskan niat bukan tentang menghakimi diri sendiri, melainkan tentang menyadari dari mana dorongan itu berasal. Apakah dari rasa cukup atau dari rasa kurang? Rasa cukup tidak berarti puas dan berhenti, melainkan bergerak tanpa kecemasan berlebihan. Rasa kurang, jika dibiarkan, membuat seseorang selalu merasa tertinggal, selalu merasa tidak aman, dan selalu merasa harus berlari lebih cepat. Dalam kondisi seperti itu, batin menjadi tegang, dan ketegangan ini memengaruhi segala hal yang disentuhnya. Ketika niat dilandasi ketenangan, ada kepercayaan halus yang menyertai setiap langkah. Kepercayaan bahwa apa yang dituju tidak akan meleset, meski jalannya berliku. Kepercayaan ini tidak membuat seseorang pasif, justru membuatnya lebih fokus. Fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini, tanpa dibebani oleh bayangan hasil yang belum tiba. Dalam fokus seperti ini, usaha menjadi lebih jernih, keputusan menjadi lebih tepat, dan peluang lebih mudah dikenali. Niat yang jernih juga mengubah cara seseorang menerima hasil. Ketika hasil sesuai harapan, ia bersyukur tanpa berlebihan. Ketika belum sesuai, ia tetap tenang tanpa merasa gagal. Sikap batin ini menciptakan keseimbangan yang stabil. Keseimbangan inilah yang sering menjadi magnet bagi keberlanjutan rezeki. Bukan karena jumlahnya semata, tetapi karena keberkahannya terasa. Dalam perjalanan ini, seseorang mungkin menyadari bahwa meluruskan niat adalah proses yang terus berulang. Ia bukan titik akhir, melainkan siklus kesadaran. Setiap kali batin mulai gelisah, itu adalah isyarat untuk kembali menengok niat. Dan setiap kali niat kembali jernih, jalan terasa lebih terang, meski belum sepenuhnya terlihat. 4. Ada hubungan yang sering terlupakan, yaitu hubungan antara rasa syukur dan kelapangan rezeki. Syukur bukanlah ucapan yang diulang, melainkan sikap batin yang hadir dalam keseharian. Ia tercermin dalam cara seseorang memperlakukan apa yang sudah ada. Ketika apa yang dimiliki dipandang dengan penuh penghargaan, ia tumbuh. Ketika dipandang dengan keluhan, ia menyusut, meski jumlahnya tidak berubah. Syukur yang hidup membuat seseorang peka terhadap hal-hal kecil yang sering terlewat. Kecukupan yang sederhana, kesempatan yang singkat, dan pertolongan yang datang tanpa disadari. Kepekaan ini menumbuhkan rasa hangat di dalam dada, rasa yang membuat hidup terasa bersahabat. Dalam rasa bersahabat itulah, batin menjadi tempat yang nyaman bagi datangnya hal-hal baik. Sebaliknya, ketika hati sibuk menghitung kekurangan, ia kehilangan kemampuan menikmati apapun. Bahkan ketika rezeki datang, ia terasa tidak cukup, karena standar batin terus bergeser. Kondisi ini menciptakan kehausan yang tidak pernah terpuaskan. Bukan karena rezeki kurang, tetapi karena rasa cukup tidak pernah diajak hadir. Menghadirkan rasa cukup adalah inti dari syukur yang sejati. Ketika syukur menjadi napas, seseorang tidak lagi merasa hidup selalu menuntut. Hidup terasa memberi, meski dalam bentuk yang tidak selalu diharapkan. Penerimaan ini membuka ruang luas di dalam batin. Ruang yang membuat seseorang mampu menerima lebih banyak, bukan hanya secara materi, tetapi juga ketenangan, kejelasan, dan arah. Dalam ruang batin yang penuh syukur, rezeki menemukan tempatnya. Ia datang tidak dengan tergesa, tidak pula dengan paksaan. Ia datang seperti tamu yang disambut dengan senyum tulus, dipersilakan masuk, dan diberi tempat dengan lapang. Dan ketika rezeki diperlakukan dengan lapang, ia cenderung betah, tinggal lebih lama, dan tumbuh bersama pemiliknya. 5. Ada saat ketika seseorang merasa sudah melakukan banyak hal, sudah berusaha sejauh yang ia mampu, namun hasilnya seperti berhenti di tempat. Di balik perasaan itu, sering tersembunyi satu sikap batin yang sangat halus, nyaris tak terasa, yaitu ketergesaan. Ketergesaan bukan hanya tentang ingin cepat sampai, tetapi tentang ketidakmampuan hati untuk berdiam dengan tenang pada proses yang sedang berlangsung. Ia membuat langkah terasa berat karena pikiran selalu mendahului waktu, menuntut hasil sebelum waktunya matang. Ketergesaan lahir dari ketakutan akan kekurangan. Ketakutan ini tidak selalu disadari, tetapi ia bergetar di balik doa, di balik usaha, bahkan di balik harapan yang tampak tulus. Ketika ketakutan itu memimpin, batin menjadi sempit. Segala sesuatu diukur dari seberapa cepat ia memberi hasil, seberapa besar ia memberi keuntungan, seberapa terlihat ia di mata dunia. Dalam keadaan seperti ini, jiwa tidak benar-benar hadir.
Ia sibuk menunggu, bukan menjalani. Belajar bersabar bukan tentang menahan diri dengan keras, melainkan tentang melembutkan hubungan dengan waktu. Waktu tidak bisa dipaksa, ia hanya bisa diajak berjalan bersama. Ketika seseorang mulai berdamai dengan irama hidupnya sendiri, ada perubahan yang terasa perlahan. Napas menjadi lebih panjang, langkah menjadi lebih mantap, dan keputusan tidak lagi diambil dari kegelisahan. Kesabaran seperti ini bukan diam tanpa arah, tetapi bergerak tanpa panik. Dalam kesabaran yang hidup, seseorang mulai merasakan bahwa setiap fase memiliki maknanya sendiri. Ada fase menanam yang menuntut keikhlasan tanpa kepastian. Ada fase menunggu yang menguji kepercayaan tanpa bukti. Dan ada fase memetik yang datang ketika hati sudah cukup lapang untuk menerima. Jika salah satu fase dipercepat, keseimbangan terganggu. Namun ketika semua dijalani dengan kesadaran, aliran hidup terasa lebih selaras. Rezeki sangat peka terhadap kualitas kesabaran ini. Ia tidak menyukai batin yang mendesak, tetapi mendekat pada hati yang tenang. Hati yang tenang memberi sinyal bahwa ia siap menerima, siap mengelola, dan siap bersyukur. Dalam kesiapan itulah, apa yang datang menjadi lebih bermakna dan bertahan lebih lama. 6. Ada kebiasaan batin yang sering dianggap wajar, padahal ia bekerja seperti kabut tipis yang menghalangi kejernihan, yaitu membandingkan diri dengan orang lain. Perbandingan ini tidak selalu diucapkan, seringkali hanya muncul sebagai rasa yang samar. Rasa tertinggal, rasa kurang, rasa tidak cukup. Rasa-rasa ini jika dibiarkan, perlahan mengikis rasa syukur dan merusak hubungan seseorang dengan dirinya sendiri. Setiap perjalanan memiliki jalurnya masing-masing. Namun ketika mata terlalu sering melirik jalur orang lain, langkah sendiri menjadi ragu. Keraguan ini menciptakan ketegangan halus di dalam batin. Ketegangan yang membuat seseorang sulit menikmati apa yang sedang ia jalani. Bahkan ketika ada kemajuan, ia terasa kecil karena selalu diukur dengan pencapaian orang lain. Melepaskan kebiasaan membandingkan bukan berarti menutup mata dari dunia, melainkan mengembalikan fokus ke dalam. Fokus pada apa yang sedang tumbuh, bukan pada apa yang tampak gemilang di luar. Ketika fokus kembali ke dalam, seseorang mulai mengenali ritme uniknya sendiri. Ritme ini mungkin lebih lambat, mungkin lebih sunyi, tetapi ia jujur dan sesuai dengan kapasitas batin. Dalam pengenalan ini, tumbuh rasa hormat pada diri sendiri. Rasa hormat yang tidak bergantung pada pengakuan luar. Rasa hormat ini membuat batin menjadi lebih utuh. Dan batin yang utuh adalah tanah yang subur. Ia tidak iri pada hujan yang jatuh di ladang lain, karena ia percaya hujan akan datang pada waktunya sendiri. Rezeki mengalir lebih lancar ketika hati berhenti membandingkan. Karena dalam berhenti itulah, energi yang tadinya habis untuk mengukur dan menilai kembali menjadi utuh. Energi ini kemudian mengalir ke arah yang lebih konstruktif, memperkuat niat, memperjelas langkah, dan membuka peluang yang sebelumnya tidak terlihat karena mata terlalu sibuk menoleh ke samping. 7. Ada satu pintu batin yang sering tertutup rapat tanpa disadari, yaitu pintu memberi. Memberi tidak selalu berarti sesuatu yang besar atau terlihat. Ia bisa hadir dalam bentuk perhatian yang tulus, niat baik yang diam-diam, atau kebaikan kecil yang tidak dicatat. Ketika pintu memberi tertutup, aliran hidup menjadi satu arah. Seseorang hanya menunggu, berharap, dan menuntut, tanpa menyadari bahwa aliran sejati selalu bergerak dua arah. Ketika seseorang memberi dengan hati yang lapang, ia sedang melatih batinnya untuk percaya bahwa hidup tidak kekurangan. Kepercayaan ini sangat halus, tetapi dampaknya besar. Ia menggeser fokus dari rasa takut kehilangan menjadi rasa cukup yang tenang. Memberi seperti ini bukan pengorbanan, melainkan ekspresi kelimpahan batin, meski secara lahiriah belum tampak berlebih. Ada kelegaan yang muncul setelah memberi dengan tulus. Kelegaan ini bukan karena dipuji, tetapi karena batin terasa lebih ringan. Ia tidak lagi menggenggam terlalu erat apa yang dimiliki. Genggaman yang longgar menciptakan ruang. Dan ruang inilah yang memungkinkan aliran baru masuk. Tanpa ruang, apapun yang datang akan memantul kembali. Dalam memberi, seseorang juga belajar tentang ketulusan. Ketulusan adalah memberi tanpa agenda tersembunyi, tanpa hitung-hitungan. Ketika agenda hadir, batin kembali tegang. Namun ketika memberi menjadi spontan dan jujur, batin melembut. Kelembutan ini menular ke seluruh aspek hidup. Cara berbicara menjadi lebih hangat, cara memandang menjadi lebih ramah,
dan cara menerima menjadi lebih terbuka. Rezeki sangat akrab dengan batin yang terbiasa memberi. Karena batin seperti ini tidak takut aliran berhenti. Ia tahu bahwa apa yang mengalir keluar akan menemukan jalannya kembali, mungkin dalam bentuk yang berbeda, mungkin pada waktu yang tidak diduga. Keyakinan inilah yang menjaga aliran tetap hidup. 8. Pada akhirnya, ada satu sikap batin yang merangkum semuanya, yaitu penyerahan yang tenang. Penyerahan bukan berarti berhenti berusaha, melainkan berhenti melawan. Ia adalah titik di mana seseorang melakukan yang terbaik dengan penuh kesadaran, lalu melepaskan hasilnya dari genggaman batin. Dalam penyerahan ini, ada kepercayaan mendalam bahwa hidup memiliki kebijaksanaannya sendiri. Melawan hidup sering kali terjadi tanpa disadari. Ia muncul dalam bentuk keluhan yang terus diulang, dalam penolakan terhadap keadaan, atau dalam keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu. Perlawanan ini melelahkan. Ia menguras energi yang seharusnya bisa digunakan untuk hadir dan merasakan. Ketika perlawanan dilepas, energi itu kembali, membawa kelegaan yang dalam. Penyerahan yang tenang membuat batin menjadi lembut. Dalam kelembutan itu, seseorang tidak lagi merasa sendirian menghadapi hidup. Ada rasa ditemani, meski tanpa kata. Rasa ini menumbuhkan keberanian yang berbeda. Keberanian untuk melangkah tanpa jaminan, untuk berharap tanpa menuntut, dan untuk percaya tanpa syarat. Dalam penyerahan, waktu terasa seperti sahabat, bukan ancaman. Apa yang belum datang tidak lagi ditakuti, dan apa yang sudah ada tidak lagi diremehkan. Sikap ini menciptakan keseimbangan yang stabil. Dari keseimbangan inilah, rezeki menemukan jalannya dengan alami. Ia datang tanpa drama, tanpa kejut, tetapi dengan ketepatan yang menenangkan. Ketika seseorang benar-benar menyerahkan dengan tenang, hidup terasa lebih sederhana. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena batin tidak lagi memperbesar. Kesederhanaan ini adalah kemewahan yang jarang disadari. Di dalamnya, ada ruang luas bagi segala kebaikan untuk tumbuh, berakar, dan berbuah dengan caranya sendiri. Saat kita menutup hari ini, biarlah detik-detik terakhir ini menjadi napas yang menenangkan, sebuah jeda lembut di antara hiruk-pikuk yang biasanya mengisi hidup. Bayangkan sejenak, tubuhmu duduk atau berbaring dengan tenang, dan seluruh perhatian tertumpu pada rasa yang hadir di dalam dada, pada napas yang masuk dan keluar tanpa tergesa, pada detak jantung yang mengingatkan bahwa engkau masih ada, masih mampu merasakan, masih mampu menatap hidup dengan kesadaran yang lembut. Tidak ada yang harus diubah saat ini. Tidak ada yang harus dicapai. Hanya hadir, hanya merasakan, hanya menerima. Di tengah dunia yang bergerak cepat, di tengah pesan yang datang silih berganti, di tengah tuntutan yang seolah tak pernah berhenti, kita jarang memberi kesempatan bagi batin untuk berhenti sejenak. Dan ketika berhenti itu terjadi, keajaiban yang sederhana mulai terlihat. Keajaiban bukan selalu dalam bentuk besar atau gemilang. Ia sering hadir dalam senyum yang lebih tulus, dalam napas yang lebih dalam, dalam detik-detik di mana hati merasakan cukup, meski dunia terus bergerak di luar sana. Keajaiban itu halus, tetapi mampu menenangkan seluruh tubuh dan jiwa. Mungkin selama ini kita sibuk menunggu, sibuk mencari, sibuk mengejar. Kita terlalu sering mengukur diri dengan apa yang sudah dicapai, dengan apa yang dimiliki, dengan apa yang bisa dilihat orang lain. Namun, semua itu hanyalah bayangan sementara yang kadang membuat hati terasa sempit. Ketika kita menoleh ke dalam dan benar-benar hadir pada diri sendiri, kita akan menyadari bahwa ruang batin yang luas selalu ada, menunggu untuk ditempati dengan ketenangan, dengan rasa syukur, dengan cinta yang sederhana. Rasa syukur ini bukanlah sekadar ucapan, bukan sekadar kata-kata yang terulang di bibir. Ia adalah rasa yang tumbuh dari kesadaran bahwa apapun yang hadir dalam hidup, sekecil apapun, adalah bagian dari aliran yang lebih besar. Dari aliran yang tidak selalu tampak, tetapi selalu bekerja dengan cara yang penuh kebijaksanaan. Syukur menuntun kita untuk melihat bukan hanya apa yang kita dapatkan, tetapi juga apa yang telah dilepaskan, apa yang telah dibuka, apa yang telah terselamatkan oleh keheningan dan kesabaran. Dalam kesadaran seperti itu, kita menemukan bahwa hidup bukan tentang mencapai semua yang kita inginkan, melainkan tentang belajar menerima, belajar memberi, belajar hadir dengan tenang. Setiap detik menjadi penting, setiap nafas menjadi guru, setiap pengalaman menjadi cermin untuk mengenali diri sendiri lebih dalam. Dan ketika kita hadir dengan cara ini,
sesuatu yang dulu terasa jauh atau sulit, mulai mendekat dengan lembut. Pintu-pintu yang tampaknya tertutup mulai menampakkan celah, aliran yang terasa terhenti mulai bergerak kembali. Semua itu terjadi bukan karena paksaan, tetapi karena batin siap menerima, batin siap terbuka, batin siap bersyukur. Izinkan diri untuk merasakan hal itu sekarang. Tarik napas perlahan, dan biarkan setiap helaan napas membawa ketenangan yang lebih dalam. Bayangkan setiap tarikan napas membersihkan ketegangan yang tersisa, setiap hembusan napas melepaskan kekhawatiran yang tidak perlu. Dalam kesunyian ini, engkau akan menemukan bahwa kedamaian bukan sesuatu yang harus dicari di luar, melainkan sesuatu yang selalu ada, menunggu untuk disadari. Hidup tidak selalu memberikan jawaban yang cepat. Ia sering berjalan lambat, berliku, dan penuh teka-teki. Namun di balik teka-teki itu, ada rahasia halus yang tersimpan bagi mereka yang mau berhenti sejenak, mendengar bisikan batin, dan percaya pada aliran yang lebih besar. Rahasia itu bukan sesuatu yang rumit atau misterius. Ia hadir dalam kesederhanaan, dalam ketulusan memberi, dalam keikhlasan menerima, dalam rasa cukup, dalam kesabaran yang lembut. Dan ketika semua itu hadir, rezeki dalam bentuk apapun, tenaga, waktu, kesempatan, kedamaian, mendekat dengan cara yang tidak disangka. Setiap orang memiliki perjalanan sendiri. Perjalanan itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Apa yang datang untukmu tidak harus sama dengan apa yang datang untuk orang lain. Dan apa yang telah melewati hidupmu sudah menjadi bagian dari dirimu, memberikan pelajaran, memberikan kekuatan, memberikan lapang bagi hal-hal baru untuk tumbuh. Bersyukur atas perjalanan itu berarti memberi ruang pada diri untuk berkembang tanpa beban, tanpa penyesalan, tanpa rasa takut. Ketika kita menutup momen ini, biarlah hadir dalam hati keyakinan lembut bahwa apapun yang sedang engkau hadapi, engkau tidak sendiri. Ada aliran yang bekerja dengan cara yang tak selalu tampak, ada ketenangan yang selalu menunggu untuk disadari, ada kesempatan yang selalu hadir ketika batin cukup lapang untuk menerimanya. Tidak ada yang perlu dipaksakan, tidak ada yang perlu digesa. Biarlah semuanya datang sesuai waktunya, dan biarlah engkau berada di tengahnya dengan kesadaran yang tenang, dengan hati yang lapang, dengan napas yang damai. Ingatlah selalu, bahwa ketenangan bukan tujuan akhir, melainkan cara hidup. Ia hadir di setiap detik, di setiap nafas, di setiap langkah yang dijalani dengan kesadaran. Ia bukan sekadar rasa yang sementara, tetapi kondisi batin yang bisa terus dipelihara. Dan, ketika ketenangan itu hadir, segala sesuatu yang lain, kejernihan, rasa cukup, kepercayaan, rezeki, mengalir mengikuti alirannya dengan alami. Jadi, sebelum engkau kembali menatap dunia di luar, ambil satu napas panjang lagi, biarkan hati terasa ringan, biarkan pikiran tidak tergesa. Rasakan bahwa keheningan ini bukanlah kosong, melainkan penuh dengan kemungkinan. Dan setiap kemungkinan itu lahir dari ketenanganmu sendiri, dari kesediaanmu untuk hadir, dari keberanianmu untuk percaya bahwa hidup, dengan segala misterinya, selalu membawa apa yang dibutuhkan pada waktunya sendiri. Terima kasih telah hadir dalam keheningan ini. Terima kasih telah memberi ruang bagi diri sendiri untuk berhenti sejenak, untuk mendengar bisikan batin, untuk merasakan bahwa hidup selalu cukup bagi mereka yang hadir dengan kesadaran. Semoga setiap langkah yang engkau ambil setelah ini terasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih penuh dengan makna. Dan semoga apapun yang engkau harapkan, entah itu rezeki, kedamaian, atau kebahagiaan, mendekat kepadamu dengan lembut, sesuai dengan kesiapan batinmu sendiri. Selamat melanjutkan hari dengan hati yang lapang, dengan napas yang damai, dan dengan keyakinan bahwa setiap detik membawa berkah yang tak terlihat, setiap pengalaman menyimpan hikmah yang halus, dan setiap langkah adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, yang selalu mengalir untuk mereka yang bersedia hadir, bersedia percaya, dan bersedia menerima dengan tenang. Semoga kedamaian selalu menemanimu, dan semoga setiap detik berikutnya menjadi ruang suci bagi batinmu untuk tumbuh, untuk bersyukur, dan untuk menerima aliran kehidupan yang tak pernah berhenti bekerja untukmu. Kadang yang membuat rezeki terasa jauh bukan karena ia enggan datang, melainkan karena hati terlalu riuh untuk mendengar langkahnya yang lembut. Ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika dunia terasa berjalan seperti biasa, namun batin seakan berhenti di satu titik yang sunyi. Tubuh tetap bergerak, kewajiban tetap dipenuhi, senyum tetap terpasang, tetapi di kedalaman yang jarang disentuh,
ada ruang hening yang terasa berbeda dari biasanya. Seperti sebuah lorong panjang yang belum pernah dimasuki, namun entah mengapa kini terasa memanggil dengan pelan. Bukan panggilan yang memaksa, melainkan bisikan halus yang hanya bisa didengar ketika seseorang benar-benar berhenti sejenak dari kebisingan luar. Mungkin engkau mengenali perasaan itu. Perasaan ketika keramaian tidak lagi menghibur, ketika percakapan terdengar samar, dan ketika pencapaian yang dulu terasa berarti kini hanya meninggalkan gema kosong. Bukan karena hidup kehilangan warna, tetapi karena ada lapisan lain yang mulai terkuak, lapisan yang tidak bisa dijangkau oleh logika, tidak bisa dipuaskan oleh penjelasan, dan tidak bisa diisi oleh kesibukan. Di sanalah jiwa mulai mengetuk dari dalam, meminta perhatian yang selama ini tertunda. Dalam sunyi itu, sering kali muncul pertanyaan yang tidak diucapkan. Mengapa segala usaha terasa berat meski niat sudah lurus? Mengapa pintu-pintu seolah tertutup rapat meski langkah telah diayunkan berulang kali? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak menuntut jawaban cepat. Ia hadir seperti kabut tipis di pagi hari, tidak menghalangi pandangan sepenuhnya, tetapi cukup untuk membuat langkah melambat. Dan justru di saat melambat itulah, sesuatu yang lain mulai terasa. Ada kelelahan yang bukan berasal dari tubuh, melainkan dari batin yang terlalu lama menahan. Menahan harapan, menahan kecewa, menahan doa yang belum menemukan jalannya. Kelelahan itu tidak berteriak, tidak menuntut, hanya diam dan menunggu untuk disadari. Ketika seseorang berani berhenti sejenak dan benar-benar hadir di dalam dirinya sendiri, kelelahan itu mulai berbicara tanpa kata. Ia mengajak untuk duduk, menarik napas lebih dalam, dan mendengarkan apa yang selama ini tertutup oleh suara dunia. Dalam keheningan itu, mungkin engkau mulai menyadari bahwa rezeki bukan sekadar tentang datangnya sesuatu dari luar. Ia adalah aliran halus yang meresap dari dalam, bergerak seiring dengan kejernihan hati. Ketika hati dipenuhi kegelisahan yang tak tersentuh, aliran itu menjadi tersendat. Bukan karena alirannya berhenti, tetapi karena salurannya menyempit. Seperti sungai yang tertutup ranting-ranting kecil, bukan batu besar, melainkan hal-hal sepele yang dibiarkan menumpuk tanpa disadari. Ada luka-luka lama yang mungkin belum sepenuhnya dilepaskan. Bukan luka yang tampak, melainkan bekas-bekas halus dari kata-kata yang pernah melukai, harapan yang pernah runtuh, dan kepercayaan yang sempat goyah. Luka-luka itu tidak selalu terasa sakit, namun ia menyisakan ketegangan halus di dalam dada. Ketegangan yang membuat napas menjadi pendek, doa terasa berat, dan rasa syukur menjadi samar. Tanpa disadari, ketegangan itulah yang mengaburkan kejernihan batin. Namun jiwa memiliki caranya sendiri untuk mengingatkan. Ia tidak datang dengan teguran keras, melainkan dengan rasa rindu yang aneh. Rindu pada ketenangan yang sulit dijelaskan, rindu pada kelegaan yang tidak bergantung pada keadaan. Rindu itu muncul di sela-sela kesibukan, di antara detik-detik sunyi sebelum tidur, atau saat fajar belum sepenuhnya menyapa. Ia hadir seperti cahaya redup di kejauhan, tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menunjukkan arah. Ketika seseorang mulai peka pada rindu itu, langkahnya perlahan berubah. Bukan langkah fisik, melainkan langkah batin. Ada kecenderungan untuk lebih berhati-hati dalam menyimpan perasaan, lebih lembut dalam menilai diri sendiri, dan lebih lapang dalam memandang hidup. Dalam kelembutan itulah, ruang-ruang yang sebelumnya tertutup mulai mengendur. Bukan terbuka dengan suara gemuruh, melainkan dengan geseran halus yang hampir tak terdengar. Rezeki memiliki sifat yang serupa dengan ketenangan. Ia tidak menyukai kejaran yang tergesa, tidak tumbuh dalam hati yang penuh tuntutan. Ia lebih senang mendekat pada jiwa yang bersedia menerima, yang mampu diam tanpa merasa hampa, dan yang percaya tanpa perlu membuktikan. Dalam kepercayaan yang tenang itu, ada keikhlasan yang tidak diucapkan. Keikhlasan yang tidak menunggu hasil, tetapi menikmati proses bernapas bersama hidup apa adanya. Mungkin selama ini, tanpa disadari, ada jarak yang terbentuk antara harapan dan kepercayaan. Harapan terus dipupuk, tetapi kepercayaan perlahan tergerus oleh kecewa yang tidak diolah. Kecewa itu tidak salah, ia hanya meminta ditemani. Ketika ia diabaikan, ia berubah menjadi dinding tipis yang menghalangi aliran. Dinding itu tidak terlihat, tetapi cukup kuat untuk membuat langkah terasa berat. Menyadarinya adalah awal dari pelunakan. Dalam keheningan yang jujur, seseorang bisa merasakan bahwa ada undangan lembut untuk kembali pulang ke dalam. Pulang ke ruang batin yang tidak menuntut, tidak menghakimi,
dan tidak membandingkan. Ruang di mana segala sesuatu boleh hadir apa adanya. Di sana, rasa kurang tidak perlu disembunyikan, rasa takut tidak perlu ditolak, dan rasa berharap tidak perlu dibesar-besarkan. Semuanya diletakkan dengan lembut, seperti meletakkan beban di lantai setelah perjalanan panjang. Ketika beban itu diletakkan, napas menjadi lebih lega. Ada ruang kosong yang tercipta, bukan kekosongan yang menakutkan, melainkan ruang lapang yang siap diisi oleh cahaya yang tenang. Cahaya ini tidak datang dari luar, tetapi muncul dari kejernihan yang baru disadari. Ia menyentuh bagian-bagian terdalam yang selama ini tertutup oleh kebisingan pikiran. Di sentuhan itulah, rasa cukup mulai tumbuh, bahkan sebelum apapun berubah secara lahiriah. Rasa cukup ini bukan berarti berhenti berharap, melainkan berhenti memaksa. Ia seperti tangan yang terbuka, bukan mengepal. Dalam keterbukaan itu, ada kepercayaan halus bahwa apa yang dibutuhkan akan menemukan jalannya sendiri. Kepercayaan ini tidak lahir dari keyakinan buta, melainkan dari pengalaman batin yang perlahan matang. Pengalaman ketika seseorang menyadari bahwa hidup sering memberi tepat saat hati siap menerima. Di titik ini, waktu terasa berbeda. Tidak lagi dikejar, tidak lagi ditarik. Ia mengalir bersama kesadaran yang lebih jernih. Dalam aliran ini, setiap detik terasa memiliki makna yang halus. Bahkan diam pun terasa penuh. Diam tidak lagi menjadi jeda yang canggung, tetapi ruang suci di mana jiwa dapat beristirahat. Dan dari istirahat itulah, kekuatan baru muncul tanpa disadari. Kekuatan ini tidak keras, tidak mencolok, dan tidak menuntut pengakuan. Ia hadir sebagai keteguhan lembut. Keteguhan untuk tetap tenang ketika keadaan belum berubah, untuk tetap bersyukur ketika hasil belum tampak, dan untuk tetap percaya ketika jalan terasa panjang. Keteguhan seperti ini adalah magnet halus yang menarik hal-hal baik mendekat tanpa paksaan. Seiring waktu, seseorang mungkin mulai merasakan bahwa ada lapisan-lapisan kecil dalam keseharian yang dulu terlewatkan. Senyum yang lebih tulus, doa yang lebih hening, niat yang lebih jernih. Hal-hal kecil ini tidak tampak besar, tetapi ia bekerja seperti tetes embun yang konsisten, membasahi tanah batin yang sempat kering. Tanah itu perlahan menjadi subur kembali, siap menumbuhkan apapun yang dititipkan kepadanya. Dalam kesadaran seperti ini, rezeki tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang jauh dan sulit. Ia terasa lebih dekat, lebih akrab, seperti sahabat lama, yang akhirnya dikenali kembali, bukan karena bentuknya berubah, melainkan karena cara memandangnya yang berbeda. Ketika hati menjadi lebih lapang, apa yang datang terasa cukup. Dan ketika rasa cukup hadir, apa yang bertambah terasa sebagai anugerah, bukan beban. Ada keindahan yang sunyi dalam proses ini. Keindahan yang tidak memerlukan sorotan, tidak membutuhkan pengakuan. Ia hidup dalam batin yang mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Dalam kedamaian itu, seseorang mungkin menyadari bahwa selama ini pintu tidak benar-benar tertutup. Ia hanya tertutup oleh lapisan-lapisan halus yang kini mulai terangkat satu persatu. Setiap lapisan yang terangkat membawa kelegaan kecil. Kelegaan yang mengajarkan bahwa perubahan sejati seringkali dimulai dari dalam, tanpa suara, tanpa tanda yang mencolok. Ia dimulai dari kesediaan untuk berhenti sejenak, mendengarkan, dan merasakan. Dari sanalah, langkah-langkah selanjutnya menemukan pijakannya sendiri. Kini, ketika suasana batin mulai tenang dan ruang di dalam terasa lebih lapang, ada undangan lembut untuk melangkah sedikit lebih dalam. Bukan untuk mencari sesuatu yang baru, melainkan untuk menyentuh kembali hal-hal halus yang mungkin pernah terabaikan. Seperti membuka tirai tipis satu persatu, membiarkan cahaya masuk dengan caranya sendiri, dan membiarkan jiwa berjalan mengikuti getaran yang terasa paling jujur. 1. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak berubah bukan karena takdir menolak, melainkan karena batin belum sepenuhnya memberi ruang. Pada titik terdalam ini, segala sesuatu bermula dari arah yang jarang disadari, yaitu kejujuran hati terhadap dirinya sendiri. Bukan kejujuran yang diucapkan, melainkan yang dirasakan dalam diam. Ketika seseorang berani menatap ke dalam tanpa topeng, tanpa alasan, tanpa pembelaan, ia akan menemukan bahwa banyak kegelisahan muncul bukan dari kekurangan, tetapi dari keinginan untuk terlihat cukup di hadapan dunia. Keinginan ini pelan-pelan mengeraskan hati, membuatnya sibuk menjaga citra, lupa merawat rasa.
Dalam kondisi seperti itu, doa tetap terucap, usaha tetap berjalan, tetapi ada lapisan tipis yang membuat semuanya terasa berat dan jauh. Kejujuran batin adalah momen ketika seseorang berhenti berdialog dengan dunia dan mulai berdialog dengan dirinya sendiri. Di sana, ia mengakui lelahnya tanpa menyalahkan keadaan, mengakui takutnya tanpa mencari pembenaran, dan mengakui harapannya tanpa memaksa waktu. Pengakuan seperti ini bukan kelemahan, justru di sanalah kekuatan halus mulai tumbuh. Hati yang jujur menjadi lebih lentur, tidak kaku dalam menuntut hasil, tidak sempit dalam memaknai proses. Kelenturan inilah yang sering menjadi awal terbukanya aliran yang selama ini terasa tersendat. Dalam kejujuran itu, seseorang menyadari bahwa rezeki tidak selalu terhalang oleh kurangnya usaha, tetapi oleh batin yang terlalu penuh. Penuh oleh keluhan yang tak selesai, penuh oleh perbandingan yang diam-diam melukai, penuh oleh ekspektasi yang tidak diberi ruang untuk bernapas. Ketika batin dipenuhi hal-hal tersebut, ia seperti bejana yang tidak lagi mampu menampung apapun. Maka yang dibutuhkan bukan menambah, melainkan mengosongkan. Mengosongkan dengan kesadaran, bukan dengan paksaan. Mengosongkan dengan penerimaan, bukan dengan penolakan. Saat hati mulai jujur dan lapang, ada perubahan halus yang terasa. Napas menjadi lebih dalam, langkah terasa lebih ringan, dan doa tidak lagi seperti permintaan yang terdesak, melainkan bisikan yang penuh percaya. Di titik ini, rezeki tidak lagi dikejar, tetapi diizinkan untuk mendekat. Dan seringkali, kedekatan itu datang dalam bentuk ketenangan terlebih dahulu, sebelum wujud lainnya menyusul dengan caranya sendiri. 2. Ada beban yang tidak terlihat namun terasa berat, beban yang dibawa tanpa disadari dari hari ke hari. Beban ini bukan berupa tanggung jawab atau kewajiban, melainkan sisa-sisa rasa yang tidak pernah benar-benar dilepaskan. Penyesalan yang dipendam, kekecewaan yang disimpan rapi, dan kemarahan yang disenyapkan demi terlihat kuat. Semua itu mengendap pelan-pelan, membentuk simpul halus di dalam batin. Simpul inilah yang sering membuat aliran hidup terasa terhambat, termasuk dalam hal rezeki. Melepaskan bukan berarti melupakan, apalagi membenarkan luka. Melepaskan adalah mengizinkan diri untuk berhenti menggenggam rasa sakit yang sudah selesai fungsinya. Setiap pengalaman, seberat apapun, datang membawa pesan. Ketika pesannya sudah diterima, tidak ada lagi alasan untuk terus menahan bungkusnya. Namun seringkali, manusia merasa aman dengan penderitaannya sendiri, karena penderitaan itu sudah dikenal. Yang tidak dikenal justru ketenangan, dan itulah yang diam-diam ditakuti. Ketika seseorang mulai berani melepas, ada rasa kehilangan yang mungkin muncul. Kehilangan identitas lama yang terbentuk dari luka, kehilangan kebiasaan mengeluh yang terasa akrab, kehilangan peran sebagai korban yang tanpa sadar memberi alasan untuk berhenti berharap. Kehilangan ini terasa sunyi, tetapi justru di sanalah ruang baru tercipta. Ruang yang sebelumnya ditempati oleh luka kini menjadi lapang, siap diisi oleh kelegaan yang sederhana. Dalam kelapangan itu, batin menjadi lebih ringan. Ia tidak lagi sibuk mengulang masa lalu, tidak lagi menarik masa depan dengan kecemasan. Ia hadir di saat ini, sepenuhnya. Kehadiran inilah yang mengubah getaran hidup secara halus. Tanpa disadari, cara memandang dunia berubah, cara merespons keadaan melunak, dan cara menerima pemberian menjadi lebih terbuka. Rezeki, yang peka terhadap kesiapan batin, merespons perubahan ini dengan caranya sendiri. Seringkali, setelah pelepasan yang tulus, seseorang tidak langsung melihat perubahan besar. Namun ia merasakan sesuatu yang lebih mendasar, yaitu damai yang tidak bergantung pada kondisi. Damai ini menjadi fondasi yang kokoh. Dari fondasi inilah, aliran kehidupan mulai bergerak lebih bebas, membawa hal-hal yang sebelumnya terasa sulit dijangkau. 3. Di balik setiap usaha, ada niat yang menjadi napasnya. Niat bukan sekadar keinginan untuk mendapatkan, melainkan arah batin yang menentukan kualitas perjalanan. Ketika niat tercampur oleh rasa takut kekurangan, iri pada keberhasilan orang lain, atau dorongan untuk membuktikan diri, ia menjadi berat. Usaha tetap dilakukan, tetapi terasa melelahkan, seperti berjalan melawan arus. Sebaliknya, ketika niat diluruskan dengan kesadaran yang tenang, usaha menjadi lebih mengalir, meski tantangan tetap ada. Meluruskan niat bukan tentang menghakimi diri sendiri, melainkan tentang menyadari dari mana dorongan itu berasal. Apakah dari rasa cukup atau dari rasa kurang? Rasa cukup tidak berarti puas dan berhenti,
melainkan bergerak tanpa kecemasan berlebihan. Rasa kurang, jika dibiarkan, membuat seseorang selalu merasa tertinggal, selalu merasa tidak aman, dan selalu merasa harus berlari lebih cepat. Dalam kondisi seperti itu, batin menjadi tegang, dan ketegangan ini memengaruhi segala hal yang disentuhnya. Ketika niat dilandasi ketenangan, ada kepercayaan halus yang menyertai setiap langkah. Kepercayaan bahwa apa yang dituju tidak akan meleset, meski jalannya berliku. Kepercayaan ini tidak membuat seseorang pasif, justru membuatnya lebih fokus. Fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini, tanpa dibebani oleh bayangan hasil yang belum tiba. Dalam fokus seperti ini, usaha menjadi lebih jernih, keputusan menjadi lebih tepat, dan peluang lebih mudah dikenali. Niat yang jernih juga mengubah cara seseorang menerima hasil. Ketika hasil sesuai harapan, ia bersyukur tanpa berlebihan. Ketika belum sesuai, ia tetap tenang tanpa merasa gagal. Sikap batin ini menciptakan keseimbangan yang stabil. Keseimbangan inilah yang sering menjadi magnet bagi keberlanjutan rezeki. Bukan karena jumlahnya semata, tetapi karena keberkahannya terasa. Dalam perjalanan ini, seseorang mungkin menyadari bahwa meluruskan niat adalah proses yang terus berulang. Ia bukan titik akhir, melainkan siklus kesadaran. Setiap kali batin mulai gelisah, itu adalah isyarat untuk kembali menengok niat. Dan setiap kali niat kembali jernih, jalan terasa lebih terang, meski belum sepenuhnya terlihat. 4. Ada hubungan yang sering terlupakan, yaitu hubungan antara rasa syukur dan kelapangan rezeki. Syukur bukanlah ucapan yang diulang, melainkan sikap batin yang hadir dalam keseharian. Ia tercermin dalam cara seseorang memperlakukan apa yang sudah ada. Ketika apa yang dimiliki dipandang dengan penuh penghargaan, ia tumbuh. Ketika dipandang dengan keluhan, ia menyusut, meski jumlahnya tidak berubah. Syukur yang hidup membuat seseorang peka terhadap hal-hal kecil yang sering terlewat. Kecukupan yang sederhana, kesempatan yang singkat, dan pertolongan yang datang tanpa disadari. Kepekaan ini menumbuhkan rasa hangat di dalam dada, rasa yang membuat hidup terasa bersahabat. Dalam rasa bersahabat itulah, batin menjadi tempat yang nyaman bagi datangnya hal-hal baik. Sebaliknya, ketika hati sibuk menghitung kekurangan, ia kehilangan kemampuan menikmati apapun. Bahkan ketika rezeki datang, ia terasa tidak cukup, karena standar batin terus bergeser. Kondisi ini menciptakan kehausan yang tidak pernah terpuaskan. Bukan karena rezeki kurang, tetapi karena rasa cukup tidak pernah diajak hadir. Menghadirkan rasa cukup adalah inti dari syukur yang sejati. Ketika syukur menjadi napas, seseorang tidak lagi merasa hidup selalu menuntut. Hidup terasa memberi, meski dalam bentuk yang tidak selalu diharapkan. Penerimaan ini membuka ruang luas di dalam batin. Ruang yang membuat seseorang mampu menerima lebih banyak, bukan hanya secara materi, tetapi juga ketenangan, kejelasan, dan arah. Dalam ruang batin yang penuh syukur, rezeki menemukan tempatnya. Ia datang tidak dengan tergesa, tidak pula dengan paksaan. Ia datang seperti tamu yang disambut dengan senyum tulus, dipersilakan masuk, dan diberi tempat dengan lapang. Dan ketika rezeki diperlakukan dengan lapang, ia cenderung betah, tinggal lebih lama, dan tumbuh bersama pemiliknya. 5. Ada saat ketika seseorang merasa sudah melakukan banyak hal, sudah berusaha sejauh yang ia mampu, namun hasilnya seperti berhenti di tempat. Di balik perasaan itu, sering tersembunyi satu sikap batin yang sangat halus, nyaris tak terasa, yaitu ketergesaan. Ketergesaan bukan hanya tentang ingin cepat sampai, tetapi tentang ketidakmampuan hati untuk berdiam dengan tenang pada proses yang sedang berlangsung. Ia membuat langkah terasa berat karena pikiran selalu mendahului waktu, menuntut hasil sebelum waktunya matang. Ketergesaan lahir dari ketakutan akan kekurangan. Ketakutan ini tidak selalu disadari, tetapi ia bergetar di balik doa, di balik usaha, bahkan di balik harapan yang tampak tulus. Ketika ketakutan itu memimpin, batin menjadi sempit. Segala sesuatu diukur dari seberapa cepat ia memberi hasil, seberapa besar ia memberi keuntungan, seberapa terlihat ia di mata dunia. Dalam keadaan seperti ini, jiwa tidak benar-benar hadir. Ia sibuk menunggu, bukan menjalani. Belajar bersabar bukan tentang menahan diri dengan keras, melainkan tentang melembutkan hubungan dengan waktu. Waktu tidak bisa dipaksa, ia hanya bisa diajak berjalan bersama. Ketika seseorang mulai berdamai dengan irama hidupnya sendiri, ada perubahan yang terasa perlahan.
Napas menjadi lebih panjang, langkah menjadi lebih mantap, dan keputusan tidak lagi diambil dari kegelisahan. Kesabaran seperti ini bukan diam tanpa arah, tetapi bergerak tanpa panik. Dalam kesabaran yang hidup, seseorang mulai merasakan bahwa setiap fase memiliki maknanya sendiri. Ada fase menanam yang menuntut keikhlasan tanpa kepastian. Ada fase menunggu yang menguji kepercayaan tanpa bukti. Dan ada fase memetik yang datang ketika hati sudah cukup lapang untuk menerima. Jika salah satu fase dipercepat, keseimbangan terganggu. Namun ketika semua dijalani dengan kesadaran, aliran hidup terasa lebih selaras. Rezeki sangat peka terhadap kualitas kesabaran ini. Ia tidak menyukai batin yang mendesak, tetapi mendekat pada hati yang tenang. Hati yang tenang memberi sinyal bahwa ia siap menerima, siap mengelola, dan siap bersyukur. Dalam kesiapan itulah, apa yang datang menjadi lebih bermakna dan bertahan lebih lama. 6. Ada kebiasaan batin yang sering dianggap wajar, padahal ia bekerja seperti kabut tipis yang menghalangi kejernihan, yaitu membandingkan diri dengan orang lain. Perbandingan ini tidak selalu diucapkan, seringkali hanya muncul sebagai rasa yang samar. Rasa tertinggal, rasa kurang, rasa tidak cukup. Rasa-rasa ini jika dibiarkan, perlahan mengikis rasa syukur dan merusak hubungan seseorang dengan dirinya sendiri. Setiap perjalanan memiliki jalurnya masing-masing. Namun ketika mata terlalu sering melirik jalur orang lain, langkah sendiri menjadi ragu. Keraguan ini menciptakan ketegangan halus di dalam batin. Ketegangan yang membuat seseorang sulit menikmati apa yang sedang ia jalani. Bahkan ketika ada kemajuan, ia terasa kecil karena selalu diukur dengan pencapaian orang lain. Melepaskan kebiasaan membandingkan bukan berarti menutup mata dari dunia, melainkan mengembalikan fokus ke dalam. Fokus pada apa yang sedang tumbuh, bukan pada apa yang tampak gemilang di luar. Ketika fokus kembali ke dalam, seseorang mulai mengenali ritme uniknya sendiri. Ritme ini mungkin lebih lambat, mungkin lebih sunyi, tetapi ia jujur dan sesuai dengan kapasitas batin. Dalam pengenalan ini, tumbuh rasa hormat pada diri sendiri. Rasa hormat yang tidak bergantung pada pengakuan luar. Rasa hormat ini membuat batin menjadi lebih utuh. Dan batin yang utuh adalah tanah yang subur. Ia tidak iri pada hujan yang jatuh di ladang lain, karena ia percaya hujan akan datang pada waktunya sendiri. Rezeki mengalir lebih lancar ketika hati berhenti membandingkan. Karena dalam berhenti itulah, energi yang tadinya habis untuk mengukur dan menilai kembali menjadi utuh. Energi ini kemudian mengalir ke arah yang lebih konstruktif, memperkuat niat, memperjelas langkah, dan membuka peluang yang sebelumnya tidak terlihat karena mata terlalu sibuk menoleh ke samping. 7. Ada satu pintu batin yang sering tertutup rapat tanpa disadari, yaitu pintu memberi. Memberi tidak selalu berarti sesuatu yang besar atau terlihat. Ia bisa hadir dalam bentuk perhatian yang tulus, niat baik yang diam-diam, atau kebaikan kecil yang tidak dicatat. Ketika pintu memberi tertutup, aliran hidup menjadi satu arah. Seseorang hanya menunggu, berharap, dan menuntut, tanpa menyadari bahwa aliran sejati selalu bergerak dua arah. Ketika seseorang memberi dengan hati yang lapang, ia sedang melatih batinnya untuk percaya bahwa hidup tidak kekurangan. Kepercayaan ini sangat halus, tetapi dampaknya besar. Ia menggeser fokus dari rasa takut kehilangan menjadi rasa cukup yang tenang. Memberi seperti ini bukan pengorbanan, melainkan ekspresi kelimpahan batin, meski secara lahiriah belum tampak berlebih. Ada kelegaan yang muncul setelah memberi dengan tulus. Kelegaan ini bukan karena dipuji, tetapi karena batin terasa lebih ringan. Ia tidak lagi menggenggam terlalu erat apa yang dimiliki. Genggaman yang longgar menciptakan ruang. Dan ruang inilah yang memungkinkan aliran baru masuk. Tanpa ruang, apapun yang datang akan memantul kembali. Dalam memberi, seseorang juga belajar tentang ketulusan. Ketulusan adalah memberi tanpa agenda tersembunyi, tanpa hitung-hitungan. Ketika agenda hadir, batin kembali tegang. Namun ketika memberi menjadi spontan dan jujur, batin melembut. Kelembutan ini menular ke seluruh aspek hidup. Cara berbicara menjadi lebih hangat, cara memandang menjadi lebih ramah, dan cara menerima menjadi lebih terbuka. Rezeki sangat akrab dengan batin yang terbiasa memberi. Karena batin seperti ini tidak takut aliran berhenti. Ia tahu bahwa apa yang mengalir keluar akan menemukan jalannya kembali, mungkin dalam bentuk yang berbeda, mungkin pada waktu yang tidak diduga.
Keyakinan inilah yang menjaga aliran tetap hidup. 8. Pada akhirnya, ada satu sikap batin yang merangkum semuanya, yaitu penyerahan yang tenang. Penyerahan bukan berarti berhenti berusaha, melainkan berhenti melawan. Ia adalah titik di mana seseorang melakukan yang terbaik dengan penuh kesadaran, lalu melepaskan hasilnya dari genggaman batin. Dalam penyerahan ini, ada kepercayaan mendalam bahwa hidup memiliki kebijaksanaannya sendiri. Melawan hidup seringkali terjadi tanpa disadari. Ia muncul dalam bentuk keluhan yang terus diulang, dalam penolakan terhadap keadaan, atau dalam keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu. Perlawanan ini melelahkan. Ia menguras energi yang seharusnya bisa digunakan untuk hadir dan merasakan. Ketika perlawanan dilepas, energi itu kembali, membawa kelegaan yang dalam. Penyerahan yang tenang membuat batin menjadi lembut.